Selamat datang di ruang tengah. Jadi kali ini aku akan cerita sedikit mengenai komik horor yang berjudul Tommy. Jadi komik ini menceritakan tentang tokoh yang bernama Tommy. Cerita ini dimulai dengan kematian seorang siswi sekolah bernama Tommy. Dia tewas dalam insiden tragis, terbunuh dan dipotong-potong oleh teman sekolahnya sendiri dan juga guru yang memiliki hubungan gelap dengannya. Mereka kemudian menyembunyikan potongan tubuh Tommy dan berpura-pura bahwa dia menghilang. Namun keesokan harinya, di kelas yang sama, Tommy muncul kembali, hidup-hidup, tanpa luka satupun. Seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Ini adalah awal dari teror yang tidak akan pernah berhenti. Tommy adalah gadis yang cantik, bahkan sangat cantik. Tapi kecantikan itu tidak biasa. Dia memikat orang-orang di sekitarnya, bahkan bukan dari fisik, tapi seperti memiliki daya sihir yang tidak bisa dijelaskan. Siapapun yang berinteraksi dengannya, terutama pria, perlahan menjadi terobsesi, kecemburuan, kekaguman, dan nafsu membuncah hingga berubah menjadi kegilaan. Dan pada puncaknya, mereka selalu membunuh Tommy. Namun, Tommy tidak bisa mati. Setiap kali ia dibunuh, tubuhnya akan meregenerasi, potongan tubuhnya, bahkan hanya setetes darah dapat tumbuh menjadi Tommy yang baru. Hasilnya muncul lebih banyak Tommy. Dan hal yang paling mengerikan adalah setiap Tommy memiliki kesadaran sendiri. Mereka bukan satu jiwa dalam banyak tubuh, tetapi masing-masing adalah individu yang saling bersaing. Mereka saling membenci. Mereka membenci bayangan mereka sendiri. Tommy membenci Tommy. Sepanjang manga, kita menyaksikan Tommy memasuki kehidupan berbagai orang. Seorang pelukis muda yang ingin melukis, wajahnya kasih perlahan kehilangan akal sehat. Seorang dokter yang menggunakan jaringan Tommy dalam eksperimen medis, seorang pria yang menemukan kepalanya terjebak dalam es. Setiap cerita membawa Tommy ke tempat dan latar yang berbeda. Kota kecil, rumah sakit, pegunungan bersalju, bahkan dunia prostitusi di bawah tanah, tetapi hasilnya selalu sama. Kekacauan, kematian, dan kelahiran kembali. Dalam satu cerita, seorang pria menyimpan potongan tubuh Tommy di lemari es. Dalam cerita lain, tubuh Tommy yang dibakar malah melahirkan versi yang lebih ganas. Kadang dia muncul sebagai tumor, kadang sebagai parasit, kadang sebagai sosok hantu yang tidak masuk akal. Dia selalu punya satu hal yang sama, senyum angkuh dan keinginan untuk mengendalikan segalanya. Tommy bukan hanya abadi secara fisik. Dia seperti konsep yang tidak bisa dimatikan, sebuah obsesi yang tidak bisa dihapus. Ada satu cerita yang menarik. Seorang wanita yang membenci Tommy karena kehilangan suaminya yang mencoba merawat dan menghancurkan bagian tubuhnya yang terus tumbuh. Tapi saat bagian tubuh itu tumbuh menjadi bayi, wanita itu mulai berubah pikiran. Dia menjadi seperti ibu bagi makhluk itu. Hingga akhirnya dia tersadar bahwa tidak peduli seberapa kecil atau tidak berdayanya Tommy, dia tetap Tommy. Pada akhirnya, wanita itu pun menjadi korban manipulasi. Akhir manga, Tommy tidak memberikan penutupan atau resolusi. Tidak ada cara pasti untuk mengalahkan Tommy. Ia selalu kembali. Tidak ada tokoh utama yang mampu bertahan dari pengaruhnya.
Tidak ada pelajaran moral yang mengubah takdir siapapun. Dunia hanya menjadi tempat lebih kacau karena kehadirannya. Dan mungkin yang paling mengerikan, Tomie tidak punya tujuan. Ia tidak ingin menguasai dunia. Tidak punya rencana besar. Ia hanya ada dan ingin dicintai. Meski cinta itu selalu berubah menjadi pembunuh. Dengan demikian, Tomie bukan cerita dengan satu alur lurus, tapi rangkaian cerita pendek yang menggambarkan satu entitas horor yang terus tumbuh, berkembang, dan menghancurkan. Junji Ito dengan brilian menulis karakter yang tampak cantik di luar, namun merupakan manifestasi yang paling murni dari kehancuran, batin, dan ketidakwarasan. Tomie bukan manusia, bukan hantu, bukan dewa. Dia adalah keabadian dalam bentuk yang paling menyakitkan. Tidak bisa mati, tapi juga tidak bisa hidup seperti manusia lainnya. Sampai kapanpun, Tomie tetap ada. Entah dalam bayangan, dalam tubuh orang yang jatuh cinta, atau mungkin dalam potongan kecil jaringan yang tumbuh diam-diam menjadi dirinya sendiri. Seperti biasa, dia akan terus tersenyum.